siang Ibu Deni. Selamat siang Bu. Oke, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih karena Ibu Deni sudah bersedia berbincang-bincang pada kesempatan kali ini. Baik, sebagaimana rencana kita di awal, kita rencananya akan melaksanakan proses observasi Ibu Deni dalam pembelajarannya besok. Untuk itu ada beberapa hal yang ingin kita perbincangkan terlebih dahulu. Baik, untuk yang pertama Ibu Deni mengenai tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran apa yang akan Ibu Deni lakukan untuk pembelajaran kita besok? Tujuan pembelajarannya yaitu melalui pendekatan saintifik dan model problem-based learning, siswa diharapkan mampu untuk menentukan proyeksi vektor ortogonal dengan tepat. Jadi besok untuk tujuan pembelajarannya Ibu Deni menggunakan model problem-based learning ya, dan juga pendekatan saintifik. Untuk materinya besok itu mengenai proyeksi vektor ortogonal. Oke. Nah, pada proses pembelajaran nanti sesuai dengan tujuan pembelajaran Ibu Deni, area pengembangan apa yang ingin Ibu Deni capai? Yang pertama yaitu kemampuan menalar kritis siswa. Terus yang kedua adalah kreativitas siswa. Oke, jadi ada dua yang akan Ibu Deni kembangkan di sini ya, ada kemampuan menalar kritis dan juga kreativitas siswa. Nah, mengenai strategi Ibu Deni, strategi apa yang akan Ibu Deni persiapkan untuk mencapai area pengembangannya tersebut? Yang saya persiapkan yang pertama itu adalah LKPD, di mana dalam LKPD itu nanti ada pertanyaan tematik yang akan mengembangkan kemampuan menalar kritis siswa. Kemudian saya juga menyiapkan media pembelajaran berupa PowerPoint. Pembelajaran diferensiasinya gimana? Oh iya, satu lagi saya melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi produk. Produk ya, oke. Jadi besok ada 3 strategi yang sudah dipersiapkan ya, ada LKPD, yang di LKPD itu juga dipersiapkan beberapa pertanyaan tematik yang harapannya nanti kepada kemampuan menalar kritis, kemudian juga ada PowerPoint yang sudah dipersiapkan dan juga ada pembelajaran diferensiasi produk. Kalau boleh produk apa saja nanti Bu yang akan ditampilkan? Nanti produknya yang saya targetkan ke siswa itu ada beberapa macam. Kalau dilihat pilihan yang pertama yaitu pop-up, terus mind mapping, satu lagi poster. Jadi ada 3 pilihan yaitu pop-up book, mind mapping dan juga poster. Dan kalau kita berkaca ini kalau dari pengalamannya ini pembelajaran Ibu yang saat ini beradanya di level berapa? Kalau kita angkakan 1 sampai 10 berada di berapa? 7. Berarti harapan Bu Deni nanti akan meningkatkan kalau di level berapa? 8 atau 9. Oke, mudah-mudahan Ibu Deni kegiatan kita besok berjalan lancar dan apa yang Ibu Deni targetkan sesuai dengan tujuan pembelajarannya dapat tercapai. Oke, sampai ketemu lagi besok ya Bu Deni. Dan terima kasih Bu Deni. Sudah selesai sholat dan makannya tadi. Salat kalian ya. Tadi kita udah belajar apa materi tadi? Proyeksi apa tadi Lali? Yang kita pelajari tadi? Proyeksi yang salah yang tadi kita pelajari. Yang sekarang iya, proyeksi yang sekarang kan dia ada 2 tadi bilang kan, proyeksi skala ortogonal sama proyeksi vektor ortogonal. Yang hari ini yang sekarang akan kita pelajari adalah proyeksi vektor ortogonal. Sebelum kita lanjut ke proyeksi vektor, ada yang mau ditanyakan tidak terkait proyeksi skala? Tidak. Insya Allah tidak. Masih ingat proyeksi skala? Masih. Bagaimana cara menentukannya? Eja, proyeksi skala dari vektor A ke vektor B? Equal A kali B. Ya, A kali B per panjang A. Panjang B. Itu kalau dari vektor A ke vektor B. Kalau dari vektor B ke vektor A ya, Yasmin? A kali
ya. Tadi nggak jelas ya. Tadi kan yang disebutkan oleh Eza, kalau ada proyeksi skalar dari vektor A pada vektor B, maka cara menentukannya adalah skala dari vektor B pada angka B. Kalau nanti proyeksi skala tentunya vektor dari B ke A, B pada A, maka akan B pada A. Sudah kita pelajari tadi ya. Nah, sekarang yang akan kita bahas lagi adalah proyeksi vektornya. Sebelum kita masuk ke proyeksi vektornya, kasih dulu ada permasalahan. Aman atau berapa? Jadi ada sebuah permasalahan, nanti ini yang akan Ananda selesaikan di kelompoknya. Kan ada seorang pasukan tentara berlatih menerbangkan gantole. Tahu gantole itu apa? Ada nggak? Yang kayak Doritos tuh. Yang kayak segini Kayak pesawat Doritos tuh. yang membentuk sebuah lintasan berupa vektor A. Vektor A itu yang ini ya. Lidah cuy. Nah, pasukan tersebut nanti harus mampu mengendalikan gantole agar mendarat di lintasan vektor B yang ini 15, 3, 0. Itu koordinatnya. Bila saat terik matahari berada di atas ini di koordinat 9,7,0, maka nanti Ananda harus menentukan lintasan vektor yang dibentuk oleh gantole dan ketika yang dibentuk oleh titik pangkal di sini dengan titik ujung pada permukaan lintasan. Jadi intinya menentukan bagaimana kalau kita diproyeksikan lintasan gantole ini ke garis lurus ini ya. Itu yang akan Ananda kerjakan di kelompok. Berarti untuk menentukan ini kita harus paham dan mengerti dulu cara menentukan proyeksi yang vektor ortogonal. Cara menentukan yang proyeksi skalar dan vektor itu hampir sama, cuma tidak ada bedanya. Nah, itu nanti akan Anda bahas di kelompok masing-masing. Nah, itu bagi kelompoknya ya. Yang mudah. Yang mudah. Yang di bagian depan ini ada putaran. Ada ke belakang putar, punya ke belakang ya. Yang nomor 2 tetap, yang leret 3 juga putar ke belakang fungsinya. Yang leret 4 tetap. Yang 5 siapa yang 5? Oh iya silakan. 1, 2, 3, 4, 5 kita bagi aja ya. Togar ke kelompok ini, Teguh ke kelompok Yasmin, Zikri dengan kelompok saya, kali kelompok Eja, dan kelompok Naila. Semoga kemarin. Nah, silakan dulu satukan medianya. Ya, selengkap diskusinya. Kan nanti ibu bagikan ke KPD-nya 2 KPD setiap kelompok. Ananda bahas nanti di kelompoknya. Nanti di akhirnya ada satu kelompok yang ibu pilih secara acak untuk menampilkan presentasinya ke depan. Jadi harus ya anggota kelompok yang ya. Paham? Pasal itu. Nanti bikin dulu nama anggota kelompoknya ya. Nama kelompoknya apa? Mau diberikan nama kelompoknya? White Nigger. Oh, Joker. Kita pegang asal memberi nama kelompoknya. Tapi nama yang baru dikasih. Sudah dibikinkan nama anggota kelompok? Sekarang kita halaman keduanya. Ada yang di halaman yang sebelah kanan. Di atasnya gunakan pengetahuan seadanya
Hanya seperti yang ini. Yang ini. Yang mana, Bu? Terus ya. Kan ada nanti bawahnya proyeksi vektor bawahnya yang B pada A gimana? Apa ya B? Proyeksi apa ya B? Yang B kan pada panjang B A kali A apa jadi? A kuadrat kan? Kalau panjang B kali panjang B? Panjang B kuadrat. Berarti A kali B. B begini ya. Ya, ini ada KS-nya Fadli sama atas. Nah itu. Kalau A pada B, kalau B pada A bagi kita sebaliknya nanti panjang A kuadrat kali vektor. Kalau nanti apa ini kalau A pada B kursinya ke arah depan yang masih membelakangi papan tulis putar, kalian putar kursinya ke arah depan. Yang lain kakak perhatikan ya, bandingkan apa yang beda. Nah ini bikin kelompok pertemuan yang juga ada tadi. Yang lain bisa mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok Remi akan menunjukkan sama dengan 9 kurang akar dari 900 sama dengan akar dari 3 yang dikalikan dengan vektor B
7 dan 8. Semoga juga dan kita memakai rujukan tadi kita inspektor ortogonal. Yang dapat kami simpulkan ialah kami dapat deteksi proyeksi vektor ortogonal panjang A kuadrat dikali A. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari dua jawaban ini kelompok yang lain jawabannya sama semua. Sama. Nah, silakan dikumpulkan data PD-nya. Tolong rapikan mejanya dulu. Nah, sebelum kita kembali ke kursi masing-masing, kita udah ada kan bikin kesimpulannya? Nah, jadi ada tugas Ananda di rumah nanti. Kesimpulan yang Ananda dapat di pelajaran hari ini, tolong dibikinkan ke dalam bentuk, boleh macam-macam, boleh dibikin dalam bentuk mind map, boleh poster, boleh pop-up book. Tadi kita dapat kesimpulan apa dari kelompok yang disampaikan Ica tadi? Kalau ternyata proyeksi menentukan proyeksi vektor ortogonal yang vektor A pada vektor B, bagaimana cara menentukannya tadi? A kali B, minggu depan yang 1 jam awal kita bahas lagi. Oke, Bu. Ada pertanyaan nggak untuk yang ini? Paham ya tugas di rumahnya? Selamat pagi Ibu Geni. Selamat pagi Bu Maya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Sehat ya Ibu Geni. Baik Ibu Geni, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih karena Ibu Geni sudah bersedia hadir di kesempatan kali ini, yaitu dalam pembicaraan kita terkait pasca kita melakukan observasi di kelas Ibu Geni kemarin. Ya. Nah, baik Ibu Geni, adapun yang akan kita bicarakan pada kesempatan kali ini adalah hal-hal yang sudah Ibu Geni lakukan di kelas, kemudian juga hal-hal yang kaitannya dengan aspek pengembangan yang ingin Bu Geni capai yang waktu kita bicarakan di pra-observasi kemarin. Baik, kita mulai Bu Geni. Jadi dari proses pembelajaran yang sudah Ibu Geni lakukan kemarin, menurut Ibu Geni, bagaimana perasaan Ibu Geni telah melaksanakan proses pembelajaran di kelas kemarin? Yang saya rasakan dengan proses pembelajaran di kelas kemarin itu, saya cukup puas dan itu senang lah dengan proses pembelajaran yang telah terlaksana. Karena saya menyadari ternyata dengan memberikan sedikit perubahan, yaitu pada strategi pembelajaran saya, itu saya menggunakan model PBL, ternyata memberikan efek yang cukup positif kepada peserta didik saya. Memberikan efek yang cukup positif ya. Berarti dengan PBL yang kita pakai kemarin, menurut Ibu Geni itu memberikan efek positif untuk murid. Baik, ini kalau kita bicara dengan target kemarin bahwa pada
yang sudah Ibu Geni lakukan kemarin, bagaimana kira-kira menurut pandangan Ibu Geni? Ya, ketercapaiannya. Menurut saya dari pengamatan yang saya lihat tercapai. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena ketika saya lihat proses pembelajarannya, ya, yang saya ingin kembangkan adalah kan kemampuan bernalar kritis. Nah, ketika saya lihat proses diskusinya, saya melihat siswa saya sudah berani untuk bertanya. Kemudian dari soal-soal yang mereka kerjakan, mereka juga mampu menyelesaikannya dengan baik dan benar. Kemudian untuk kreativitas siswa, saya lihat dari hasil tugas yang mereka buat untuk kesimpulan tersebut, saya cukup bangga dan puas dengan hasil tugasnya karena bervariasi dan bagus-bagus. Jadi kalau bisa saya tangkap semuanya, Ibu Geni, menurut Ibu Geni sepertinya ketercapaiannya sudah bisa dikatakan tercapai dengan baik gitu ya. Nah kalau kita bicara angka nih Bu Geni, karena kan pada praobservasi Bu Geni mengatakan proses pembelajaran Ibu Geni sekarang masih berada pada angka 7. Nah dengan proses pembelajaran yang kemarin yang sudah kita lakukan, kalau kita bicara angka 1 sampai 10 lagi, sudah berada di level mana nih yang sudah Ibu Geni lakukan? Mungkin 8 menuju 9. Oke, 8 menuju 9. Oke. Dah, baik Ibu Geni, sekarang sebelum kita berbicara apa harapan Ibu Geni ke depan atau rencana tindak lanjutnya, kita melakukan validasi istilahnya ya, kita mengkalibrasi dengan apa yang sudah Ibu Geni targetkan dengan yang sudah terjadi di proses pembelajarannya. Jadi dari yang sudah saya amati kemarin, saya berikan apresiasi dulu bahwasanya Ibu Geni sudah mampu mengajar dengan baik di sana, karena nampak di situ Ibu Geni adalah tipe guru yang sangat ramah, bersemangat dalam memberikan proses pembelajaran. Dan kemudian saya juga melihat di situ Ibu Geni sebelum pembelajaran dimulai, Ibu Geni sudah mampu mengkondisikan siswanya dengan baik di situ. Kemudian juga Ibu Geni mampu mereview materi kepada siswa. Kemudian juga nampak di situ Ibu Geni memberikan kebebasan kepada siswa untuk membagi kelompoknya sesuai dengan mana yang mereka sukai dan tempat yang terdekat dengan mereka. Dan di situ juga saya nampak Ibu Geni sudah membuat sebuah LKPD yang memberikan yang istilahnya memancing kemampuan siswa untuk bernalar kritis. Kemudian yang membuat saya suka di situ, memberikan apresiasi juga bahwa Ibu Geni memiliki kesabaran yang baik. Kemudian ketika siswanya membutuhkan bantuan, Ibu Geni memang sabar untuk berjalan dari kelompok satu ke kelompok yang lain. Kalau terkait dengan sintak pembelajaran PTL-nya, sepertinya dari proses awal pendahuluan sampai terakhir Ibu Geni sudah melaksanakannya dengan baik menurut pandangan saya ya. Dan kemudian juga nampak di situ Bu Geni juga memberikan apresiasi kepada hasil kerja kelompoknya. Dan target yang kita capai kemarin bahwa Bu Geni ingin melaksanakan pembelajaran diferensiasi produk juga nampak dari ucapan Bu Geni yang di terakhir di proses observasi kemarin. Ibu Geni menyuruh anak ya untuk membuat tugas dalam bentuk pilihan 3 pilihan ya Bu Geni ya, ada poster, ada mind mapping dan juga ada app. Itu yang saya dapatkan dari hasil observasi kemarin. Nah, dari semua pembicaraan kita tadi nih Bu Geni, dari proses pembelajaran yang sudah Ibu Geni lakukan, hal apa nih yang ingin Ibu Geni tingkatkan lagi untuk jadi lebih maksimal atau lebih baik? Yang pertama mungkin yang saya tingkatkan adalah kemampuan pengelolaan kelas saya ya Bu ya, karena untuk kedepannya agar mungkin lebih kondusif lagi. Terus yang kedua, setelah saya mencobakan pembelajaran berdiferensiasi produk kemarin itu, saya ingin mencobakan lagi proses pembelajaran diferensiasi yang lainnya seperti
proses pembelajaran yang berdiferensiasi proses atau konten. Oke, jadi Bu Geni ingin meningkatkan lagi kemampuan dalam mengelola kelas dan akan mencoba pembelajaran diferensiasi strategi lainnya. Ya, strategi lainnya. Kalau begitu begini, rencana apa ke depannya yang akan Ibu Geni lakukan yang terdekat dan yang termudah untuk proses pembelajaran ini? Mungkin itu yang ingin saya cobakan, proses pembelajaran berdiferensiasi konten atau proses. Kemudian ya saya akan meningkatkan kemampuan pengelolaan kelas saya. Baik, terima kasih ya Bu Geni. Jadi dari pembicaraan kita kali ini bisa kita simpulkan bahwasannya untuk tindak lanjut ke depannya Bu Geni ingin meningkatkan kemampuan Ibu Geni dalam mengelola kelas, kemudian juga akan mencobakan lagi strategi pembelajaran diferensiasi, mungkin bisa jadi berupa konten atau berupa proses. Saya doakan semoga itu bisa berjalan dengan baik ya Bu Geni. Terima kasih atas kesempatannya ya. Sama-sama Bu Maya. Terima kasih Bu Geni.